Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita mengucap syukur boleh bangun pada hari ini. Mari kita bawa syukur kita kepada Tuhan. Dalam doa pagi ini kita berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami sungguh mengucap syukur di pagi hari yang indah ini. Kami boleh bangun kembali Tuhan, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami beraktivitas ya Bapak, kami mau datang memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Karena di sanalah kekuatan kami ketika kami ada bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kebaikan Allah dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Biarlah Allah bersama dengan kami sepanjang kebaktian kami. Engkau disenangkan ya Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Dan naikkan pujian ini, merenungkan kebaikan Allah. Haleluya. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayap-Mu jiwaku bersorai memuji Engkau. Sekali lagi, bila ku renungkan, bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayap-Mu jiwaku bersorai memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegangkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu, tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, bila ku renungkan, bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayap-Mu
Bapa, terima kasih, haleluya. Engkau baik, sangat baik, Yesus. Kasih-Mu terbukti, kasih-Mu nyata dalam hidup kami, dalam setiap hidup kami. Yesus baik, Engkau baik, haleluya. Glory Tuhan. Kami sadar Bapa, kami ada hanya karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan, haleluya. Syukur Tuhan, syukur bagi pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa. Masing-masing kami membuka hati kami dan membawa pujian kepadamu, sebab Engkau baik, sangat baik Tuhan. Kami merenungkan sampai detik ini bahwa hanya Engkau yang peduli, Engkau yang baik kepada kami. Engkau setia, Engkau segalanya bagi kami. Syukur, syukur, syukur Yesus, syukur. Hanya syukur yang kami naikkan. Engkau baik Bapa, selalu baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Glory, glory, pujian bagi-Mu. Yesus baik, Dia baik bagi setiap kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita serahkan hidup kita kepadanya, sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang peduli, Dia tahu yang terbaik buat masing-masing kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi
terbangun, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekali lagi Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau baik, Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Engkau baik, Engkau baik, Tuhan Engkau baik, Kau sangat baik, Yesus baik, Engkau selalu baik, Engkau baik Bapa, Kau baik. Terima kasih Bapa, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk rahmat Tuhan, penyertaan Tuhan, segala-galanya yang Tuhan sediakan bagi kami. Yesus baik, sangat baik. Kami bersyukur, kami berterima
kebaikan Bapa dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami percaya kepadamu Bapa, Engkau Allah kami yang baik. Kami percaya kepadamu Bapa, kami percaya kepada janjimu. Engkau baik, Engkau setia, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami hidup di dalam anugerah Tuhan, kami hidup di dalam pertolongan Tuhan. Kami tahu bahwa kami ada di hati Tuhan, kami ada di pikiran Bapa, kami ada di tangan Tuhan. Kami tidak takut Bapa, sebab Tuhan beserta dengan kami. Meskipun ada banyak tantangan dan rintangan pergumulan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan berkarya, akan membuka jalan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Kami mengangkat hati dan tangan kami, tanda kami berserah. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan, sebab Tuhan terlalu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, terima kasih. Kuatkan kami sepanjang hari ini, menjalani aktivitas kami bersama dengan Tuhan. Kami akan dimampukan, kami akan melihat keberkatan Tuhan, kami akan mengalami pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Dalam pribadi lepas pribadi, keluarga kami, jemaat Tuhan, dan apapun juga yang kami lakukan, kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa yang baik lewat hamba-Mu. Biar Tuhan akan mengurapinya, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh menjadi pegangan hidup kami, boleh menjadi suluh bagi kami, untuk kami boleh menapaki hari-hari kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Salam, haleluya, selamat pagi, Tuhan berkati. Bimbinglah aku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu sebagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Amsal 14 ayat 15 sampai 16 di WPD kita. Firman Tuhan dari Amsal 14 ayat 15 berkata, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Shalom Bapak Ibu. Ayat-ayat di Amsal ini mengatakan bahwa kita harus hati-hati, bahwa orang yang tidak berpengalaman dia percaya terhadap setiap berita-berita atau perkataan, tetapi orang yang berbijak harus memperhatikan kehidupannya, situasinya, berita-berita maupun langkah-langkah kehidupan kerohaniannya. Karena kita tahu dalam dunia ini selalu ada dengan tipu dayanya telah mengecoh banyak hati orang, sehingga tanpa sadar mereka terperosok ke lubang jebakan. Apalagi seorang Kristen yang hidupnya dalam carnality atau keduniawian.
sangatlah mudah termakan oleh perkataan atau nasihat orang fasik, apalagi dalam waktu krisis atau tersedak. Mudah mendengar berita dan terprovokasinya. Contohnya, Bapak Ibu, di dalam salah mengambil keputusan dalam memilih jodoh. Mungkin seorang gadis akhirnya menyesal karena ternyata ia begitu tergiur oleh rayuan kosong seorang pria. Ketika sudah menikah beberapa bulan, ia menjadi bulan-bulanan suaminya yang jahat. Nah, kalau orang yang percaya, jangan sampai salah mengambil keputusan, apalagi dalam hal jodoh. Tapi kalau orang duniawian, ya kayak penting punya harta banyak, jodohnya cakep, wah langsung saja bahagia. Tetapi apa yang terjadi? Tergiur karena berita yang tidak tanpa cross check lebih dahulu, segera mengambil langkah, segera mengambil keputusan yang akhirnya ada konsekuensi yang harus dibayar. Lalu yang kedua, orang duniawi, orang hanya berpikir secara harta atau pandangan saja, bisa salah mengambil keputusan dalam hal apa? Memilih pekerjaan atau usaha bisnis, padahal itu tidak sesuai dengan passionnya, padahal itu tidak sesuai dengan skillnya. Yang penting asal mengandalkan cuan, dia bisa berbuat apa saja melakukan usaha tersebut. Begitu mudah tertipu oleh rayuan dunia, begitu mudah tertipu dengan berita-berita yang tidak menyenangkan. Inilah orang bodoh, orang yang tidak berpengalaman, orang yang percaya terhadap berita, orang yang percaya terhadap perkataan-perkataan orang fasik. Ini selalu mengatakan hati-hati dalam melihat situasi yang terjadi. Jangan mudah tertipu oleh rayuan orang fasik. Jangan mudah tertipu oleh bujukan orang fasik. Dan yang ketiga, sangat mudah percaya dan reaksi terhadap berita yang ada dalam dunia. Sangat begitu percaya dan reaksi terhadap situasi yang mengandalkan, yang membuat dia untung, cuan atau lain-lain, sehingga salah mengambil langkah. Firman Tuhan bilang pada pagi hari ini, jangan salah mengambil langkah. Itu untuk orang yang berhikmat, orang yang percaya. Kalau orang duniawi, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang penting hidupnya penuh dengan kesenangan, kesukacita, mungkin dia cepat sekali mengambil keputusan dan melangkah. Tetapi orang yang berhikmat harus hati-hati. Ini yang dipesankan oleh Salomo. Kenapa? Fakta sejak ada kejadian Adam jatuh dalam dosa, dimulai ketika Adam salah mengambil keputusan dan mengambil langkah. Bukankah Adam dan Hawa itu di Taman Eden seperti demikian? Mereka mengambil keputusan untuk makan buah larangan itu karena begitu tergoda dengan ucapan manis si ular di Kejadian pasal 3. Adam begitu terayu oleh rayuan oleh si Hawa, dan Hawa juga begitu terayu oleh godaan si ular dengan mengatakan bahwa makanan yang dilarang itu kalau dimakan dia akan seperti Allah. Tertipu, begitu mudahnya reaksi. Itu adalah orang duniawi. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya agar tidak salah mengambil keputusan dan melangkahnya? Firman Tuhan katakan ada 3 hal dalam Amsal 14:15 ini, bahwa keputusan atau langkah yang salah pasti mengakibatkan keadaan yang sangat fatal bagi orang bodoh. Tapi Alkitab mengatakan bahwa ketika kita mengalami suatu krisis dan mendengar berita, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa selamat terhadap mengambil keputusan dan tidak salah langkah? Firman Tuhan katakan yang pertama, andalkanlah firman Tuhan dan punya keyakinan bahwa firman Tuhan akan selalu mengarahkan di jalan kebijaksanaan. Salomo berkata, mari baca firman Tuhan, andalkan firman Tuhan. Apakah keputusan yang kita mau ambil dan kita mau melangkah tidak salah jalan? Bacalah firman Tuhan, karena firman Tuhan sumber berita yang benar. Yang kedua, minta pimpinan Roh Kudus supaya hidup kita
langkah yang kita ambil terhadap setiap berita, peristiwa, apapun tersebut tidak salah langkah dan tidak fatal bagi kita. Dan yang ketiga, selalu mengatakan, gunakanlah akal sehat. Itu adalah hadiah dari Tuhan, dan itu adalah waktu yang tepat untuk menggunakan alasan dan kewaspadaan. Jadi ada 3 hal ini Bapak Ibu, supaya kita tidak mudah ngambil keputusan dan melakukannya atau melangkah untuk bertindak, supaya kita tidak seperti orang bodoh, tetapi seperti orang bijaksana. Selalu mengatakan hati-hati. Yang pertama yang kita lakukan dalam setiap peristiwa apapun yang menimpa hidup kita, mari, firman Tuhan katakan, andalkan firman Tuhan. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, firman Tuhanlah yang menjadi kompas kehidupan kita selama kita ada dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan kita tidak mudah tergoda oleh rayuan duniawi, oleh rayuan tipu muslihat orang fasik. Baca firman Tuhan. Yang kedua, mintalah Roh Kudus untuk kita hidup dipimpin, sehingga kita punya kepekaan kepada Tuhan ketika kita berhadapan terhadap situasi yang tidak menyenangkan, atau berita-berita yang menekan iman kita, atau peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Ketika kita minta kepekaan pada firman Tuhan, maka kita tidak mudah mengambil keputusan dan melakukannya. Yang ketiga, harus dikocek dengan akal sehat. Karena akal sehat itulah kita melebihi dari ciptaan-ciptaan makhluk yang lain. Manusia diberikan akal sehat untuk kita bisa membedakan mana yang baik. Tentu dengan kita belajar firman Tuhan, minta Roh Kudus, sehingga akal sehat kita bisa berjalan untuk kita mengambil keputusan dan melakukannya. Amin. Dalam hal yang sangat membangun rohani iman kita, selalu berkata, orang, Amsal 14:8 dikatakan, orang percaya mengerti jalannya sendiri dengan hikmat. Orang yang cerdik mengandalkan Tuhan, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Mari kita andalkan Tuhan. Mari kita berlaku sebagai orang percaya. Jangan tergiur dengan rayuan tipu muslihat iblis. Iblis mudah sekali untuk menjebak kita jatuh di dalam segala hal. Harta duniawian, ketenaran, populer, itu ada godaan-godaan manusia untuk jatuh dalam dosa, sehingga kita terjerat oleh tipu daya iblis. Tapi orang yang berhikmat adalah orang yang mengerti jalannya, yaitu dengan selalu membaca Alkitab, mengandalkan firman Tuhan, dan hidup dipimpin Roh Kudus. Maka akal sehatnya akan begitu berguna menolong kehidupan kepercayaan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya memiliki suatu kesaksian. Ada seorang pemuda yang berkata, waktu itu dia seorang pemuda yang baru lulus di universitas negeri, dan dia melamar dan diterima di Kepegawaian Negeri Sipil, PNS. Nah, tapi tempat ini bukan di tempat dia, di tempat orang di mana kebanyakan bukan non-Muslim tinggal, yaitu di daerah Aceh. Pertama dikatakan kalau kamu diterima, tapi dengan syarat, walaupun kamu anak muda ini, orang Kristen ini yang dikatakan percaya Tuhan, kamu diterima karena keahlianmu di dalam di lulusan insinyur mesin, bahwa ada hal yang harus kamu lakukan, yaitu pertama harus menggunakan peci, karena budaya, bukan karena agama, karena budaya sekitarnya. Orang pegawai negeri sipil biasa pakai peci. Wow, itu biasa saya. Oke, dia masih merenung kembali. Lalu dia tanya ke saya dan bertanya. Saya bilang, hati-hati dengan tipuan orang yang tidak seiman. Hati-hati dengan rayuan. Walaupun itu biasa saja, tapi percayalah ketika kamu kalau itu memang kehendak Tuhan, Tuhan akan tolong kau. Tidak, jangan ambil salah langkah atau mengambil keputusan. Benar Bapak Ibu, ketika dia bertanya kepada kami, dan dia kembali tanya lagi, lalu langkah selanjutnya Pak, iya biasa kalau kerja di sini pakai peci. Tapi yang lalu kedua, lama-lama supaya kamu semakin meningkat dan karirnya, biasanya
di sini harus diseragamkan, yaitu apa? Suatu kepercayaan. Jadi anak Tuhan ini, orang muda ini dikatakan gak apa-apa kamu agama Kristen, tapi di KTP kamu harus tulis agama di sekitar sini. Hah? Lalu yang kedua, jebakan bahwa gak apa-apa, demi karir, demi pekerjaan kamu akan terus, yaitu walaupun hanya sebatas identitas biasa, tetapi yang penting iman kamu tetap iman kepercayaan lama. Lalu dia tanya lagi kepada kami, bagaimana nih Pak Gosal? Wow, saya bilang hati-hati. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu malu memperkenalkan Yesus kepada Tuhan, kepada orang di dunia ini, Bapamu di surga akan malu juga terhadap kamu. Wow, artinya apa? Hanya dengan sebuah pekerjaan, masa depan yang baik, tapi harus menggadaikan krisis iman, itu sangat berbahaya. Krisis identitas. Boleh kita mengalami krisis ekonomi, krisis pekerjaan, krisis dalam rumah tangga, tetapi jangan sampai kita mengalami namanya krisis iman, krisis kepercayaan. Karena kita tahu hidup kita adalah karena ciptaan Tuhan. Kita sudah dipelihara, diberkati Tuhan. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Krisis iman sangat berbahaya. Orang pertama ditawa dengan krisis yang kita hadapi, ekonomi, pekerjaan, atau rumah tangga, sudah menakutkan. Tapi apalagi ditambah dengan krisis iman, ini paling berbahaya. Disitulah kita sudah mulai iblis menggoda kita untuk jauh dari Tuhan. Godaan dia pertama mungkin krisis ekonomi, kedua mungkin dia akan menggoda manusia, orang percaya, dengan krisis kehidupan, jodoh, masa depan, pekerjaan. Dan paling yang berbahaya, iblis menggoda dengan harta duniawi, dengan krisis iman. Dan saya bilang kepada kamu muda ini, semua terserah kamu. Tapi kalau kamu tanya saya sebagai hamba Tuhan, dan saya akan menyatakan sebagai hamba, sebagai firman Tuhan, akan melanjutkan firman Tuhan. Hati-hati mengambil jalan keputusan dan mengambil jalan. Mari kita tanya pada firman Tuhan, apakah yang saya ambil ini, keputusan ini, berkenan apa tidak? Apalah artinya saya bilang kita memperoleh dunia ini serta isinya, tetapi jika jiwa kita binasa. Wow. Dan anak muda ini begitu senangnya luar biasa mendapatkan pekerjaan, apalagi pekerjaan pegawai negeri sipil. Tentu masa tuanya aman karena sembako dan ada pensiunan dan lain-lain. Tentu ini didambakan orang. Setiap orang bekerja, sekolah dan mendapat kerja dan berkarir, masa tuanya itu aman, sejahtera secara duniawi. Tentu senang. Tapi ingat, kembali lagi, kalau Tuhan sudah tolong kita, kalau kita berserah dan andalkan firman Tuhan, apa yang kita ambil keputusan kita, langkah kita sesuai firman Tuhan, percayalah, sampai masa tuamu, itu firman Tuhan, aku tidak akan pernah melupakan engkau. Artinya apa? Dari kita masih kecil hingga sampai masa tua kita, kalau kita hidup berjalan sesuai firman Tuhan, kita tidak salah mengambil langkah, kita tidak salah mengambil keputusan, selalu berdasarkan firman Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan. Dari kecil kita sampai masa tua kita, Yesus bersama kita. Amin. Ini ya yang dilakukan. Dan kamu udah ini berkata, baiklah Pak Gosal, setelah saya disadarkan benar apa yang bakal, lebih baik saya tinggalkan karir masa depan saya daripada saya tinggalkan Yesus. Wow, jiwa yang masih muda, dia berani pertahankan imannya dibanding karir, pekerjaan, kesejahteraan di masa tuanya. Kan dia tahu Yesus lebih segalanya. Dan benar Bapak Bu, dia tinggalkan lamaran tersebut karena dia tidak mau krisis identitas, yaitu krisis imannya. Dia bilang, boleh saya mengalami krisis masa depan itu karena pekerjaan, tetapi saya tidak mau mengalami krisis yang namanya iman identitas, sebab saya tidak mau tinggalkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan benar Bapak Ibu, ketika kita berani hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup mengandalkan sesuai kebenaran firman Tuhan,
Tuhan tidak akan tinggalkan sampai masa tua pun. Aku tetap Dia yang akan menggendong engkau. Itu janji firman Tuhan. Dan setelah berapa kemudian Tuhan tolong. Dan anak muda ini Tuhan ganti, dikasih pekerjaan yang lebih bagus, bahkan pekerjaan yang BUMN, di mana dia lebih sesuai dengan keahliannya, bahkan honor dan pendapatannya, income-nya lebih besar daripada yang didapatkan saat ini. Walaupun itu bukan menjadi pegawai negeri, tapi janji Tuhan, iya dan amin, yang akan menyertai setiap orang percaya yang hidupnya dan tindakannya, pikirannya tidak salah langkah, selalu berdasarkan Tuhan. Maka ketika kita selalu berdasarkan Tuhan, dibimbing Tuhan, dipimpin Roh Kudus, maka percayalah, sampai masa tua pun Tuhan akan tetap bersama kita, akan menolong kita, akan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita angkat kembali pujian, bimbinglah aku Tuhan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus memegangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku takkan jatuh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita ikuti firman Tuhan. Percayalah, seberat apapun badai yang menimpa hidup kita, persoalan apapun, ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup dipimpin Roh Kudus, maka setiap keputusan, langkah kita tidak akan pernah sia-sia, sebab kita akan selalu bersama Tuhan. Sejak kita masih kecil, kita mengakui kalau hidup kita dipelihara Tuhan, maka firman Tuhan berkata, sampai masa tua pun aku tetap bersama dengan kau. Itulah janji Tuhan. Dia tidak akan tinggalkan kita. Bahkan dia berkata, orang tua ibu kandungmu yang melahirkan kau bisa meninggalkan kau, tetapi Yesus berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita bersyukur punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang sering meninggalkan Tuhan, tapi Dia Allah yang kudus, Allah yang hidup, dan Allah yang peduli, tidak akan pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhanku. Terima kasih Bapakku yang baik, Bapakku yang peduli, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Allah yang kudus, yang tidak pernah meninggalkanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh dan jemaat Tuhan yang sedang datang dan menyaksikan dan mengikuti doa pagi melalui YouTube channel GSC Ebenezer.
aku berdoa Tuhan, apapun menjadi program mereka pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, mereka sedang bergumul dalam krisis pekerjaan atau usaha, mereka yang sedang bergumul karena namanya krisis rumah tangga, ada program-program dalam rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua anak, mertua menantu, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami semua, dan kami percaya Tuhan tolong Tuhan supaya kami mampu melewatinya itu dengan kami terus tetap hidup mengandalkan firman Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami punya kesadaran, sehingga kami bisa menggunakan akal sehat yang Tuhan berikan untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berjalan bersama Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan GSC Ebenezer beserta satelitnya, apapun yang sedang mereka bergumulan pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus masih ada Tuhan yang sanggup membuka jalan, masih ada Tuhan yang sanggup memberikan berkat dalam hidup kami, pertolongan dalam hidup kami, sehingga kami tidak perlu khawatir akan problem-problem yang terjadi di hidup kami, dan kami tidak salah langkah, salah mengambil keputusan, karena kami tetap hidup bergantung sesuai dengan firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, dan kami lakukan. Maka kami percaya hidup kami tetap ada dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami sebagai orang Kristen, biarlah hidup kami hidup yang sesuai firman Tuhan, bukan orang Kristen tetapi gaya hidup keduniaan Tuhan, yang cinta harta dunia, popularisme, ketenaran. Ampuni Tuhan kalau itu masih ada dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami tetap boleh berjalan bersama Tuhan, bersama keluarga kami, bersama pekerjaan Tuhan, bersama apa yang kegiatan kami lakukan, boleh berjalan dan menjadi berkat bagi Tuhan selama kami mengandalkan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk hikmat pencerahan firman Tuhan dalam hidup kami, dan hikmat Tuhan ada dalam hidup kami, sehingga kami boleh berjalan mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan dan diberkati Tuhan. Yang sakit pada pagi hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan iman dan mujizat terjadi, kesembuhan masih ada dalam Tuhan. Kami percaya buka pintu berkat setiap usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu sidang jemaat Allah Ebenezer, tempat kami beribadah, iman kami dibangkitkan dan kami bisa diberkati oleh Tuhan. Kami percaya melalui kegiatan-kegiatan ibadah gereja kami ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, hidup kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami ucap syukur juga buat bangsa negara kami Indonesia. Kami ucap syukur boleh berjalan dengan baik hingga saat ini. Berkati bangsa kami Tuhan, hujan pertobatan, hujan keselamatan boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati presiden kami Tuhan yang saat ini maupun nanti yang akan ditetapkan tahun 2024 sampai 2024. Tuhan tolong Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kota Surabaya di mana kami tinggal, kami bekerja, kami bersekolah, bahkan kami bisa begereja dan melayani Tuhan, berkati dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu, berkati kami semua, dan berkati melalui hidup kami dipimpin oleh Roh Tuhan untuk berjalan sesuai firman Tuhan dan mengambil setiap keputusan dan langkah tindakan dengan benar sesuai firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami bisa menjadi kesaksian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan pulang dan melanjutkan segala aktivitas sepanjang hari ini dengan membawa berkat besar dari Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dari Roh Kudus yang akan menuntun hidup kami sesuai dengan firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar setiap hari, dan kami lakukan firman Tuhan setiap hari, sehingga kami menikmati mujizat-mujizat firman Tuhan setiap hari sampai Tuhan Yesus datangnya kedua kali akan menjemput kami semua yang percaya diberkati. Katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.